Prabu Harjuno Sosrobau, seri 241, Romo Bargowo. Ki Patih Banurata yang merupakan paman dari Prabu Citrarata telah mendengar pula bahwa ada seseorang yang mengaku telah membunuh Prabu Citrarata. Orang itu pun sesumbar ingin balas dendam kepada Trah Citrarata. Ki Patih Banurata dan beberapa punggawa, serta beberapa kesatria dan sang senopati agung negeri itu, Raden Bandadewa, segera pergi ke alun-alun. Mereka memang mencemaskan raja mereka yang telah lebih dari sepekan belum kembali. Dan kini ada seseorang yang dengan berani mengaku telah membunuhnya. Ia harus ditangkap, seru Ki Patih Banurata. Jangan khawatir Ki Patih, aku sendiri yang akan meringkus orang itu, saut Raden Bandadewa, senopati andalan negeri Tanjung Jati. Aku percaya kepadamu Raden, aku tak perlu turun tangan untuk menangkap seseorang saja, sahut Ki Patih Banurata. Ki Patih Banurata dan para nayaka praja terkejut bukan kepalang ketika sampai di alun-alun. Betapa tidak, sepasukan prajurit hanya berdiri di tepi alun-alun, dan ada seseorang yang berdiri tegak di tengah alun-alun. Lebih terkejut lagi ketika mengetahui banyak para prajurit yang terluka. Bahkan senopati pengawal keraton pun terluka pula. Apa yang terjadi, Senopati? Bertanya Ki Patih Banurata. Senopati yang sedang mendapatkan perawatan itu pun kemudian menceritakan secara singkat peristiwa yang baru saja terjadi. Mustahil kalau dia tidak bisa dilukai oleh senjata apapun. Itu hanya karena lantaran ilmu kalian yang tidak memadai. Senjata nenggala milikku ini yang akan merobek perutnya, sesumbar senopati andalan negeri Tanjung Jati, Raden Bandadewa. Hati-hati Raden, nampaknya ia tidak bisa dipandang sebelah mata, berkata Ki Patih Banurata. Akan aku tangkap sekarang, Paman, saut Raden Bandadewa. Raden Bandadewa adalah sepupu dari Prabu Citrarata yang sakti mandraguna. Ia diangkat sebagai senopati agung negeri itu karena kesaktiannya telah terbukti. Negeri kecil yang kaya raya itu tidak dijajah oleh negeri tetangga karena segan akan kedikdayaan Raden Bandadewa. Para prajurit yang melihat Raden Bandadewa menuju tengah alun-alun, harapannya membuncah. Mereka tahu bahwa pangeran yang menginjak separuh baya itu adalah senopati agung yang sakti mandraguna, jauh lebih sakti dari Prabu Citrarata sendiri. Mereka pernah menyaksikan senopati agung itu bertarung melawan raja seberang yang menantang Prabu Citrarata. Namun dengan cepat dapat ditundukkan oleh Raden Bandadewa dengan senjata nenggala yang menyala. Mereka yakin Romo Bargowo tak akan mampu menahan keampuhan senjata nenggala milik Raden Bandadewa. Dengan langkah kaki yang mantap, Raden Bandadewa mendekati Romo Bargowo. Senjata nenggala sudah di tangan, namun belum menyala. Romo Bargowo masih tetap berdiri tegak di tengah alun-alun. Ia menunggu orang yang mendatanginya. Ia memang pernah mendengar bahwa di negeri ini ada seseorang yang sakti mandraguna selain Ki Patih Banurata. Apakah dia ini orangnya? Batin Romo Bargowo. Jika benar, ia harus waspada dan tidak boleh lengah.
Romo Bargowo tetap mengeterapkan ilmu kebalnya pada tataran yang tertinggi. Walau yang tertinggi itu belum tentu mampu menahan ilmu serta pusaka lawannya. Ketika ia melihat yang datang membawa senjata nenggolo, maka ia kemudian menggenggam senjata kapaknya dan menghadapinya. Hei anak muda, jangan pamer kesombongan di negeri Tanjung Jati. Apa benar kau telah membunuh Prabu Citroroto? Bertanya orang yang baru datang, yang tak lain adalah Raden Bondodewo. Benar. Aku akan menuntut balas. Karena akibat ulah rajamu, popo ibuku telah tewas. Para ksatria Tanjung Jati akan aku tumpas. Turun ke barat. Kaulah yang harus dilenyapkan, bukan sebaliknya. Siapa namamu sebelum kau tewas di alun-alun ini? Sahut Raden Bondodewo. Sebelum kau tewas, dengarkan namaku. Aku Romo Bargowo dari Pertapaan Dewosono, putra Resi Jamadagni. Balas Romo Bargowo. Bersambung. Kedua pihak yang keduanya merasa benar, bisa saja terjadi pertentangan karena keduanya membela kepentingan yang berbeda.